Kemudian yang ketiga, siapa yang punya utang kata Nabi, pasti akan dia lunasi. Itu kuncinya. Dan itu Nabi bersumpah, Pak. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Itu setiap satu manfaat, Nabi bersumpah. Cuma cara kerjakan sholat ini agak lain. Karena surahnya itu surah Al-Ikhlas 15 kali setiap satu rakaat. Jadi 2 rakaat itu 30 kali surah Al-Ikhlas. Itu tidak boleh diganti itu. Mulai rakaat pertama sampai 8 itu Al-Ikhlas semua itu. Dan itu 15 kali. Jadi rakaat pertama sesudah Fatihah 15 kali, rakaat kedua sesudah Fatihah 15 kali. Kemudian setelah salam berdiri lagi ambil rakaat pertama 15 kali lagi sesudah Fatihah. Jadi selalu surah Al-Ikhlas. Dan setelah selesai 8 rakaat baru kita baca zikir. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu masing-masing 70 kali. Itu bisa dikerjakan di waktu tahajud. Yang paling bagus itu sebenarnya dikerjakan antara maghrib dengan isya. Itu dikasih sama sholat sunat awabin. Kan di antara maghrib dengan isya itu kan ada sholat di situ. Sholat sunat awabin. Yang Rasulullah mengatakan siapa yang mengerjakan sekali sholat sunat awabin, itu sama dengan kalau dia sholat 12 tahun lamanya. Dan diampuni dosanya selama 80 tahun. Itu sholat sunat awabin, Pak. Makanya dalam Islam ini ada beberapa ibadah itu yang gampang tapi pahalanya besar. Seandainya orang mau ambil, dari situlah kenapa Nabi berdoa, umatku jangan kau panjangkan umurnya sebagaimana umat-umat terdahulu. Makanya Rasulullah katakan likulli shay'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Itu Nabi yang minta, Pak. Kita ini tidak, umur kita tidak sampai 300 tahun, 400 tahun. Itu karena Nabi yang minta kepada Allah. Kasih pendek umurnya umatku. 60-70 saja. Kayaknya bapak-bapak yang sudah 70 ya siap-siap. Iya. Nabi kan mengatakan, likulli shay'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Antara 60-70 tahun. Kenapa Nabi meminta supaya umurnya pendek? Tidak sama Nabi Isa. Umatnya kan ada sampai 700 tahun. Nabi katakan kalau dia berdosa terlalu lama dihisab. Bayangkan kalau dia main judi, Pak, kalau umurnya 600, itu 500 tahun main judi. Kalau 60 tahun dia main judi, Pak, paling tinggi 30 tahun. Karena dia nulis lari kona liwang ngiro. Ya. Makanya Nabi supaya tidak lama dihisab, tapi Nabi minta untuk pahalanya jangan kasih sama Nabi yang terdahulu. Diberikanlah ibadah-ibadah bonus. Ada Lailatul Qadar, ada sholat sunat awabin, ada puasa Ayyamul Bid, semua terjamah. Puasa mutih 14, 15, 16. Itu puasanya Nabi Adam ketika dia diturunkan ke bumi, puasa 1 hari, sepertiga badannya putih, puasa 1 hari kemudian sepertiga lagi badannya putih, puasa 1 hari kembali, kemudian sepertiga lagi badannya putih. Sehingga ulama kita mengatakan kalau mau awet muda, amalkan puasa mutih. Tubuhmu itu kuat. Orang sepuasa mutih itu terjaga. Sebenarnya ada beberapa itu, Pak, termasuk puasa hari kelahiran. Makanya Nabi kan puasa di hari kelahiran. Makanya ketika Nabi ditanya kenapa puasa pada hari Senin, Nabi mengatakan karena saya lahir hari Senin. Seandainya Nabi ditakdirkan lahir hari Rabu, maka dia akan puasa hari Rabu. Seandainya dia ditakdirkan lahir hari Selasa, maka dia akan puasa hari Selasa. Makanya kalau Bapak lahir hari Rabu, puasa hari Rabu. Karena di sana sunnahnya puasa sunnah hari kelahiran. Cuma kebetulan Rasulullah lahir hari Senin, maka dia puasa hari Senin. Kalau Bapak lahir hari Selasa, puasa hari Selasa. Begitu. Dia bilang, wah salah itu saya Ustaz. Selalu puasa Senin. Oh enggak salah. Makanya ulama hadis itu mengatakan, siapa yang puasa pada hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Tapi siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahirannya. Tapi orang yang berpuasa pada hari kelahiran, itu tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Itu berkah. Cuma kadang kita tidak tahu tanggal hari apa kita lahir. Itu masalahnya. Itu puasakan ya. Iya. Itu kadang kita tidak tahu. Tapi ya,
Kita ambillah hari Senin, berkah puasa kelahiran Nabi. Kita minta kepada Rasulullah supaya diberikan keberkahan. Itu aja kuncinya. Nah, kemudian jangan ambil pusing ini ya Pak. Jadi itu makanya kajian-kajian ulama kita begitu. Kadang dalam satu hadis itu ada 3 pendapat. Iya. Karena begitu. Kadang-kala kita langsung menyalahkan. Oh ini begini. Padahal dia tidak tahu kaidahnya. Nah, kemudian tadi saya kembali ke sholat sunnah utaka. Sholat sunnah utaka ini Pak, kita sebenarnya bisa mengerjakan kalau kita pakai awabin itu bisa juga di tahajud. Cuma kalau di tahajud itu kan cuma itu yang tidak boleh diganti surahnya. Itu enak sekali Pak dikerjakan, tidak lama itu. Apalagi kalau dikasih cepat saja. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan 15 kali itu. Bahkan ada satu di dalam kitab Bidayatul Nihaya, ada satu sholat itu yang Rasulullah mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat sebelum Jumat dan istiqomah, maka dia tidak meninggal kecuali dia melihat tempatnya di surga. Makanya ada orang itu yang tahu bahwa ini adalah Jumat terakhir saya sholat Jumat. Saya sudah tidak mendapati Jumat minggu depan. Kenapa? Karena sudah dinampakkan tempatnya. Dia pasti tahu bahwa saya sudah tidak sholat Jumat lagi. Dari situ ada orang tahu kalau dia mau meninggal. Ini salah satu amalannya. Karena Rasulullah mengatakan tidak akan meninggal kecuali dinampakkan tempatnya di surga. Kalau dia sudah dibukakan tabir, dilihatkan tempat terindah, di situ bahwa kau kalau akan berada di sini, maka itu dia sudah tahu bahwa sholat Jumat yang akan datang saya sudah tidak dapat. Nah, itu kuncinya. Tapi itu sholat sunnah Pak, 4 rakaat. Itu di hari Jumat. Dan surah yang dibaca itu surah Al-Ikhlas. Itu ada di kitab Bidayatul Nihaya. Karena yang Hujatul Islam Imamul Ghazali. Makanya kalau sebelum sholat Jumat, kerjakan itu 4 rakaat. Sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat, 4 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Cuma surah yang dibaca surah Al-Ikhlas. 50 kali setiap 1 rakaat. Itu setengah jam. 50 kali. Pas 200. Kalau bisa, dan itu memang 50, jumlahnya 50. Makanya saya bilang ada beberapa sholat itu Pak, termasuk sholat sunnah sesudah Isya, kita akan tadi langsung mulai acara. Ada sholat sunnah, silakan. Yang sholat sunnah itu bagusnya sebenarnya dibawa pulang ke rumah. Lebih besar pahalanya kalau di rumah. Makanya Nabi mengatakan, la taj'al buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum biqiraatil Qur'an wassalah. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran, dengan sholat. Makanya sholat fardu di masjid, sholat sunnah dibawa ke rumah. Cuma kalau dibawa pulang ke rumah tidak dikerjakan, kerjakan saja di masjid. Karena setannya besar kalau di rumah. Itu saja kuncinya. Sesekali Pak ada amal rahasia yang tidak dilihat orang. Kalau di masjid kan masih dilihat orang. Kalau di rumah kita berdua-duaan dengan Allah. Dan ingat, kita harusnya mestinya bikin mihrab. Di rumah itu ada tempat sholat khusus. Ulama-ulama yang mustajabah doanya itu hanya karena mihrab. Di dalam kamarnya itu dibikin skat, kemudian ditutup, kemudian di situ masuk sholat. Guru TK Abdul Rahman Abu Dalek kan bagi 2 kamarnya, sebelah dia tempati sholat, sebelahnya dia tempati tidur. Guru TK Haji Maimun Subairi juga dia kunci kamarnya ketika dia mau ke tanah suci, tapi meninggal di sana baru dibuka. Itu ada kamar, di kamar pribadi itu ada mihrab. Rata-rata kiai itu Pak punya mihrab. Bukan musola, kalau musola itu kan kamar dibikin. Kalau mihrab itu tempat sholat di dalam kamar. Itu luasnya seperti lubang kuburan. Itu tembus Pak. Makanya dari mana sumbernya? Itu kan dari Maryam. Ketika Nabi Zakaria membuatkan mihrab. Di dalam kamarnya toh. Dia bikin mihrab, kemudian dia tutup jendelanya, dia kunci pintunya dari luar. Tapi setiap dia masuk, dia dapat makanan. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya mihrabnya Maryam, itu langsung dapat makanan. Dan anehnya, itu makanan musim panas di musim dingin. Artinya kayak bukan musim durian, kok ada durian di sini? Nah kuncinya saya pegang. Makanya dia bertanya, "Anna laki hasa, dari mana ini?" Apa jawabannya Maryam? "Huwa min indillah." Dari situlah guru, kenapa ada uang didapat santrinya dari bawa sejadahnya ketika mau pulang. Itu dari mihrab. Itu ayat Pak yang bilang. Makanya ulama kita dulu itu amalkan ayat Al-Quran. Ini bukan hadis. Kalau hadis masih bisa dipertentangkan. Tapi ini Al-Quran. Gitu.
Makanya Gorota itu di mihrabnya itu ada bantal kecil. Ketika ada nak santri mau pulang tidak ada uangnya, biasa dia, Pak Kiai, Gorota, pong, dia kagak tamparang, dia tahu nak aku kamar enak minta kurawan ke ngulung. Dia masukkan tangannya itu dapat uang dan tidak pernah habis. Dasar anak-anak kalau dapat uang pulang lapor ke temannya, dapat uang dari Gorota. Pergi lagi minta itu. Tapi kenapa tidak pernah habis? Dari mana? Wa min indillah. Itu karena dia membuat tempat mihrab. Ini yang orang tidak tahu, Pak. Makanya tempat imam itu disebut mihrab. Bukan masjid. Makanya imam yang berdoa. Masjid ini kita luar biasa, Pak. Ini sudah lengkap betul ini. Karena ada jalur khususnya. Imam itu tidak boleh sebenarnya lewat sini. Imam itu harus lewat pintu sini. Kalau ada imam dia lewat pintu imam, itu punya karamah itu. Makanya imam-imam besar itu tidak pernah kita lihat di pintu umum. Nanti selesai iqamat orang baru masuk ke masjid. Kalau dia dari rumahnya itu langsung sholat sunat di situ. Tidak keluar itu. Selesai doa bersama tidak sholat sunat dalam masjid. Langsung kembali. Karena itu rumahnya Nabi. Kalau ada imam 3 tahun saja dia rutinkan sholat sunat di situ, tidak sholat sunat di masjid, kecuali yang berjamaah, maka dia tidak akan meninggal kecuali dia ketemu langsung dengan Rasulullah. Itu kasyaf langsung itu. Itu yang diajarkan ulama kita. Saya pernah ngaji tasawuf imam, itu 8 bulan. Tidak khatam, makanya saya tidak mau jadi imam. Iya. Itu berat. Makanya imam lewat situ. Dan imam itu tidak boleh bicara di tempatnya. Dia nawak dengan keadaan dalino nalapa kalila konrona matuda masampanya. Karena itu tembus tempatnya karena dia adalah mihrab. Makanya kalau ada ustaz di belakang tidak usah serahkan doa ke belakang. Kau saja yang baca karena tempatmu yang tembus ke aras. Itu kuncinya, Pak. Maka ada berakak. Apa berakak? Kau yang baca. Kita mengaminkan saja. Karena ustaznya kan paling 1 kali datang. Nah doa 40 hari itu mudah mustajabah. Makanya imam harus istiqomah. Nah kuncinya. Kemudian yang ketiga, kalau imam itu Pak, kalau mampu lakukan, setelah selesai sholat isya dan sholat subuh, jangan tinggalkan tempat. Duduk di situ tafakkur. Kemudian bertawassul. Kirimkan Fatihah Rasulullah. Kemudian para nabi dan rasul yang dekat dengan Allah. Kemudian para wali-wali Allah. Wabil khusus 4 wali. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Arifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. Kemudian muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat al-ahya'i minhum. Kemudian orang tuanya. Kemudian guru Al-Qur'annya. Siapa yang mengajari dia Al-Qur'an. Setelah itu, kemudian dia doakan semua orang. Setelah itu baru minta, ya Allah, ketika ada umat jamaahku kau mau ambil, beritahu aku. Begitulah imam dulu, dia tahu kalau ada jamaahnya mau meninggal. Dikasih tahu memang didatangi minta izin, dia mengatakan saya sudah minta izin untuk melepaskan diri dari jamaah. Dia sudah tahu dia akan meninggal besok. Dari situ Pak, itu ilmunya, cuma disembunyikan orang. Tidak mau kasih tahu kita. Ulina subuh. Saya itu kasih tahu saja. Salah tuh, hanya kasih tahu imam. Tapi kalau ada imam lewat di pintu besar, itu susah khusyuknya itu. Makanya harus lewat pintu khusus. Karena biarpun bagaimana tingginya bacaannya orang di belakang tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena dia punya jalur khusus. Sama jadi listrik, Pak. Kalau menyala 1000 watt di belakang, balonnya 1000, baru pembatasnya 800, pasti latok kalau menyala itu. Sama jadi imam. Kalau lebih tinggi kehusyuan makmumnya, makanya dia tidak bisa lanjut bacaan. Kalau dia lewat jalur khusus tidak terganggu. Biar bagaimana tingginya, karena bukan jalurmu kau pakai. Begitu. Itu aja kuncinya. Nah, ini. Makanya dalam ini sudah ulama kita sudah mengajarkan itu. Kemudian ada juga ibadah tapi agak berat. Sudah sholat subuh, jangan tinggalkan masjid, tinggal berzikir. Nanti masuk waktu suruh, paling bagus tambah 10 menit, baru sholat sunnah isra, baru pulang. Itu sama dengan haji dan umrah bersama Nabi 3 kali. Tamma, sempurna. Siapa yang mampu melakukan itu? Itu sebenarnya seandainya ditulis panitia di sini Pak bikin baliho. Siapa yang datang sholat subuh berjamaah, tidak pulang sampai matahari terbit, laksanakan sholat sunat 2 rakaat, dikasih uang 800 juta, insya Allah Pak jam 2 subuh sudah penuh masjid. Itu sholat sunnah israk itu Nabi mengatakan umrah dan haji bersama aku sempurna. Nabi mengatakan tamma.
Tapi susah didapat itu, Pak. Dan itu hikmahnya apa? Ya kau angkat tahu, apa tamu pitanai na rewa, maka susah rezeki. Iya, pulang dari masjid. Makanya itu sunnahnya nanti kelihatan tanah baru kita pulang. Iya. Pita na pakai rewa. Iya na tu napatareka kata mata diolo makada aja mu rewa kupu samopo. Aja mu sappa idale kupu samopo. Itu maksudnya. Artinya pusa depa mu ita na mu rewa. Kapan ada orang nanti tanah kelihatan baru dia pulang, maka rezekinya dimudahkan selamanya itu dalam satu hari.